Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto. Jadi di sini kita akan update informasi terbaru tentang situasi di dunia cryptocurrency secara global. Kita akan update info-info tentang Bitcoin, Pi Network, tentang Binance dan lain-lain. Kemudian untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia kripto, baik sebagai trader maupun sebagai investor, saya persilahkan untuk mampir di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX untuk mendapatkan info-info terbaru tentang dunia kripto. Oke teman-teman, sebelum kita update informasi terbaru tentang dunia cryptocurrency, kita akan melihat kondisi market hari ini yang ada di CoinMarketCap. Seperti yang telah saya posting di video sebelumnya bahwa saat ini market Binance sebagai market kripto terbesar di dunia itu sedang diserang oleh pemerintah Amerika Serikat, bahkan termasuk CZ, salah pendiri dari Binance, juga mengalami tuntutan hukum, telah dianggap melakukan penipuan sekuritas dan lain sebagainya. Oke, kita akan cek kondisi koin market cap teman-teman. Untuk hari ini memang market sangat berdarah-darah, dan kita lihat di sini hampir semua koin mengalami pendarahan. Bitcoin terpukul mencapai $26.000 setelah kemarin sempat mencapai angka 28 dan 27. Hari ini dengan pergerakan pemerintah Amerika yang menghajar Binance, itu kita lihat berdampak luar biasa terhadap market. Namun yang ajaibnya di sini adalah sebuah koin yang bernama XRP ini tetap mengalami ledakan harga. Ini adalah sebuah anomali, tetapi kita tidak heran karena kita tahu yang mengendalikan perekonomian di Amerika adalah The Fed, dan para elit The Fed banyak sekali di media-media kita tahu setelah mereka pensiun itu banyak masuk ke dalam Ripple Lab sebagai sebuah organisasi yang mendirikan yang menciptakan koin XRP, sehingga dalam banyak teori konspirasi sebenarnya bisa jadi penghancuran Bitcoin dalam rangka untuk digantikan oleh XRP sebagai sebuah koin yang di dalam perusahaannya banyak orang-orang The Fed yang selama ini mengatur perekonomian dari Amerika Serikat. Oke, kita akan lanjut ke update informasi teman-teman. Di sini ada sebuah berita yang cukup menarik dari The Daily Hodl. Kita tahu Cathie Wood adalah pimpinan dari sebuah perusahaan investasi raksasa yang bernama ARK Invest. Di sini di artikel ini, Cathie Wood menyatakan bahwa harga Bitcoin akan meroket apabila masyarakat kehilangan kepercayaan kepada sistem keuangan atau sistem moneter yang ada hari ini. Cathie Wood dari ARK Investment menyatakan di sini dalam artikel ini bahwa harga Bitcoin kemungkinan akan meledak nilainya jika kepercayaan orang pada sistem keuangan terus mengalami penurunan. Dalam pembaruan YouTube terbarunya, Cathie Wood mengatakan bahwa sifat terdesentralisasi dan pasokan yang langka pada Bitcoin akan menarik modal yang mencari tempat penyimpan nilai yang lebih superior dibandingkan yang tersedia. Bitcoin saat ini menurut dia itu berperan sebagai tempat penyimpan nilai, dan jika sistem moneter global saat ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat secara lebih luas, maka akan terjadi pergeseran ke aset kripto lebih banyak dari sudut pandang tempat penyimpan nilai. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa salah satu penyimpan nilai adalah seperti misalkan contohnya adalah emas, kemudian juga dolar. Tetapi hari ini kalau masyarakat global kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan global, atau terutama kehilangan kepercayaan terhadap The Fed, maka yang terjadi adalah orang akan mencari tempat
penyimpan nilai yang dianggap lebih aman dan lebih memiliki nilai terdesentralisasi, yaitu kalau kita lihat di sini adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin bisa menjadi alternatif penyimpan nilai bagi orang-orang yang sedang berusaha mencari aset untuk mengamankan dana atau uang yang mereka miliki. Kalau kita lihat di sini, apabila terjadi pergeseran dalam hal penyimpan nilai dari yang selama ini cara keuangan tradisional mungkin dalam berupa saham atau emas dan lain sebagainya, tapi terjadi pergeseran ke arah kripto, maka harga Bitcoin akan melonjak dengan luar biasa karena yang perlu diingat bahwa hanya ada beberapa juta lagi Bitcoin yang tersisa untuk dilakukan mining atau dilakukan penambangan. Kemudian CEO ARK Invest juga menyatakan bahwa rally Bitcoin akhir-akhir ini di tengah krisis perbankan dan ketidakpastian ekonomi secara umum itu adalah bukti bahwa Bitcoin mulai berhasil memenuhi peran sebagai alat tempat penyimpan nilai. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin bisa menjadi alat sebagai tempat penyimpan nilai dan investasi karena dia hanya terbatas sekitar 21 juta unit, sehingga saat ini laju inflasinya sekitar 1,8% per tahun, yaitu jumlah yang ditambang. Dalam beberapa tahun, jumlah ini akan dipangkas setengah menjadi kurang dari 1% dan akan terus dipotong dipotong setengah hingga mencapai 21 juta. Kalau kita lihat di artikel ini teman-teman, saat ini kita sudah berada di 19 juta Bitcoin. Jadi melihat Bitcoin naik dari 19.000 menjadi hampir 29.000 dalam waktu hanya beberapa minggu, itu merupakan bukti positif bahwa orang mempercayai kalau Bitcoin adalah tempat penyimpan nilai. Dan si Cathie Wood menyatakan bahwa para developer atau pengembang, kemudian para ahli coding, para pembuat coding, dan banyak programmer yang telah membangun pengaturan matematis ini tidak akan pernah merubah pengaturan yang mereka lakukan terhadap Bitcoin. Jadi ini adalah sebuah info positif teman-teman bahwa di tengah kondisi hancurnya market yang berdarah ini, saya meyakini pemerintah Amerika sedang memainkan sandiwara Korea tingkat tinggi untuk menyerok besar-besaran, karena mereka sebenarnya menyadari Bitcoin itu adalah jumlahnya sangat terbatas, sehingga secara otomatis harga akan bergerak naik secara terus-menerus. Sementara kita tahu uang fiat itu diciptakan dari ruang kosong, hampa udara. Jadi printing money adalah sebuah gerakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Amerika dan banyak negara. Otomatis pada saat jumlah tidak terbatas berhadapan dengan jumlah Bitcoin yang sangat terbatas, maka secara nilai Bitcoin semakin lama akan semakin tinggi harganya. Bahkan sebagian pengamat mengatakan Bitcoin akan berada dalam titik harga tak terhingga. Oke, demikian untuk update informasi teman-teman. Tetap semangat untuk bermain di dunia kripto, baik sebagai investor maupun sebagai trader. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.